Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Dalam Islam, tolong menolong adalah kebaikan yang menjadi refleksi dari sikap takwa seorang hamba. Sebagaimana pula disebutkan dalam salah satu hadis, Allah senantiasa menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Masya Allah. Begitu banyak kemuliaan karena berta'awun atau saling tolong menolong ini. Salah satunya adalah mendekatkan kita pada pertolongan Allah. Nah, hari ini insya Allah kita akan membahas tema terkait menolong akan ditolong. Seperti biasa sudah hadir bersama saya di studio, ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum, Ahilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini juga tema yang saya sangat menarik ya, saya sangat tertarik juga untuk belajar supaya kita jadi lebih lebih semangat lagi untuk berbuat baik ya, salah satunya dengan menolong sesama. Saya juga mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Langsung Ahilman, kalau bicara tolong menolong, iya semua kita sepakat ya, ini adalah hal baik ya. Wujud takwa juga seorang hamba. Tapi anjuran tolong menolong ini mungkin dalam Quran atau hadis seperti apa mungkin yang kita bisa tahu? Iya, Masya Allah, tabarakallah. Di antara sikap penting yang harus kita hadirkan selama kita hidup di dunia adalah saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi jangan diputus kalimatnya. Hal ini senada dengan apa yang Allah sampaikan di surat Al-Maidah ayat 2. Ya, di ujung ayatnya itu Allah sampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan keburukan. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Lihat kalimatnya. Berarti orang yang saling nolong dalam kebaikan, dalam kebenaran, dia sedang merefleksikan ketakwaannya kepada Allah. Berarti sebaliknya, innallaha syadidul iqab. Kalau ada orang yang nolongin keburukan, kejahatan dalam dosa, sesungguhnya dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sikap yang harus dihadirkan adalah saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Begitu. Maka karena ini adalah bagian dari perintah Allah yang harus dihadirkan dalam kehidupan kita, tentu begitu banyak pahala yang Allah siapkan untuk orang yang senantiasa menolong dalam kebaikan dan kebenaran itu. Jadi memang untuk bisa senantiasa menolong itu kayaknya perlu latihan nggak sih Ahilman? Iyalah, itu harus dilatih begitu. Harus. Dan yang harus penting juga untuk kita sadari dalam hati bahwa ketika kita menolong seseorang, di saat itu sebenarnya kita sedang menghadirkan diri kita sebagai pribadi hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nolong itu bukan karena orang sebenarnya. Harusnya karena Allah yang perintahkan kita untuk nolong orang. Karena kalau kita nolong orang, niatnya agar orang itu mohon maaf ya, membalas kebaikan kita, rasanya akan jadi kecewa dan sakit hati. Betul. Apalagi kalau kita punya orientasi, ya kita bantuin orang biar orang bantuin kita. Kalimat itu perlu direvisi sebenarnya. Jadi yang lebih tepat, kita bantuin orang agar Allah nolong kita. Dan itu yang Allah siapkan untuk kita. Bahkan mungkin kadang-kadang kita tuh suka kecewa misalnya karena kita mungkin membantu orang lain, tapi misalnya yang kita bantu tuh nggak mengucapkan terima kasih. Betul. Nah kita tuh gondok gitu. Berarti itu niatnya kita yang salah, yang harus direvisi tadi. Direvisi tadi. Maka kita harus yakin ya bahwa ketika kita menolong, itu adalah bagian dari perintah Allah kepada kita, sehingga saat kita menolong akan tetap mendapatkan pahala dari Allah, walaupun orang yang kita tolong misalnya malah tidak nolong kita atau malah zalim sama kita. Nah pertanyaannya, apa di antara keistimewaan yang Allah siapkan untuk orang yang senantiasa menolong orang lain? Ada 5. Ya, yang pertama, 5 keistimewaan bagi orang yang sering menolong ya saudaranya, tentu dalam kebaikan dan kebenaran. Yang pertama, orang yang suka nolong orang itu menjadi sebaik-baiknya manusia. Jadi kalau mau lihat sebaik-baiknya manusia di antara kamu siapa, adalah orang yang suka membantu orang lain, yang suka menolong orang lain. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Saat dia menolong orang lain,
maka dia mendapatkan predikat sebaik-baiknya manusia. Makanya saat dia beribadah gitu ya, sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, itu harus berefek pada kebaikan dia kepada sesamanya. Dan itu yang menjadi salah satu indikator bahwa ibadah kita sempurna di hadapan Allah. Karena kalau kita mau lihat kualitas keimanan seseorang sempurna atau tidak, lihatlah dari akhlaknya, kan gitu. Jadi iman seseorang itu sempurna dari akhlak. Ahsanuhum khuluqa. Dan salah satu akhlak terbaik adalah membantu orang lain, menolong orang lain. Masya Allah. Tapi misalnya kita melihat ada mungkin orang yang secara zahir gitu, Ahilman ya, sholatnya bagus, sedekah, bukan sedekah sih, kalau kita konteksnya ibadahnya bagus. Tapi kadang-kadang menolong tuh enggan gitu. Itu berarti belum sempurna tadi ya akhlaknya ya. Kalau kembali pada konteks tadi, boleh jadi belum sempurna. Tapi harus kita tahu juga misalnya kenapa alasan dia nggak mau nolong. Nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Cuman yang pertama yang harus kita ingat adalah orang yang suka menolong, dia mendapatkan predikat sebaik-baiknya manusia. Nah yang kedua, orang yang senantiasa menolong orang lain, maka dia akan ditolong dalam hidupnya. Ini pasti ini. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya ketika hambanya menolong saudaranya. Bahkan di awal hadisnya ini kan disebutkan, barang siapa yang mengangkat kesulitan seseorang di dunia, maka nanti Allah akan angkat kesulitannya di akhirat. Barang siapa yang melapangkan kesempitan manusia di dunia, maka nanti Allah akan lapangkan urusannya di akhirat. Barang siapa yang menutup aib seseorang di dunia, maka nanti Allah akan tutup aibnya di akhirat. Jadi ini luar biasa nih. Nah, nextnya, Allah akan menolong seorang hamba ketika hambanya menolong saudaranya. Berarti mau ditolong sama Allah, investasi dulu dengan menolong orang, gitu gak sih Ahilman? tolong orang lain. That's it ya. Itu. Jadi mau kan gini, ada bahasa gini. Mau dibantu sama Allah, ya bantu orang lain. Mau ditolong sama Allah, tolong orang lain. Maka saat kita nolong orang lain, kadang ini balasannya nggak dari orang itu. Iya, setuju. Kadang Allah dengan caranya mengirimkan pertolongan kita, itu dengan cara yang tidak pernah kita sangka-sangka. Dan itulah yang menjadi bagian pertolongan Allah. Maka hari ini, jika ada orang yang, mohon maaf ya, ada orang sulit, mudahkan urusannya. Jika ada orang miskin, bantu hidupnya. Jika ada orang yang sedang sempit, lapangkan urusannya. Boleh jadi nanti satu saat ketika engkau lagi sempit, lagi susah, ya, tiba-tiba datang pertolongan adalah buah dari apa yang pernah kamu tanam kepada orang lain. Maka hari ini mohon izin ya, Mbak Mila misalnya, kuliah beasiswa gitu ya. Ahilman juga ada demikian, kerja lolos gitu ya. Boleh jadi ikhtiar kita cuma 1%. Tapi sisanya adalah apa? Gerakan kebaikan kita kepada orang lain. Hasil dari doa-doa mereka yang pernah kita bantu dalam hidupnya. Mau nangis rasanya. Oh ya, tapi maksudnya betul ya. Mungkin ikhtiar kita hanya pernah kan kita ngalamin sesuatu kayaknya nggak lolos deh. Kayaknya nggak bisa deh. Tapi dengan izin Allah kemudian dibuka. Nah, dari mana alasannya? Kita nggak pernah tahu. Mungkin ada orang dulu, mohon maaf ya, sedang butuh makan, kita kasih makan. Ada orang yang pernah meminta-minta sama kita, kita bantuin. Kita tuh dulu cuman ya udah ngasih aja deh. Ternyata itu tercatat dalam pandangan Allah sehingga mengantarkan takdir yang baik untuk kita di waktu yang akan datang. Maka yang kedua, orang yang sering dorong orang lain, maka Allah akan tolong hidupnya. Jadi kalau kita niat menolong orang lain karena kita merasa begini, pasti kita akan suatu saat kita akan mengalami kesulitan dalam hidup. Itu kan pasti ya, Ahilman ya. Kita berharapnya mudah-mudahan ketika nanti datang kesulitan Allah akan tolong. Betul. Itu nggak apa-apa ya, sebagai motivasi ya. Termasuk begini. Jadi bukan dalam konteks kesulitan aja ya. Kadang kita nih lagi mudah jalannya. Ini tiba-tiba mohon maaf ya, kan ada godaan, ada ujian, ada kecelakaan dan segala macam. Maka yang ketiga, orang yang suka nolong orang dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang menyakitkan dirinya. Maka sedekah itu menolak bala kan. Iya, betul. Kebaikanmu itu menolak bala. Dalam catatan tuh engkau akan, misalnya mohon maaf, akan kecelakaan. Tapi karena ada sedekahmu, ada sikapmu yang pernah nolong orang lain, itu kemudian dibelokkan takdirnya sehingga engkau tidak kecelakaan. Maka yang ketiga, orang yang suka nolong orang tuh sama Allah dijaga tuh dari hal-hal yang buruk dalam hidupnya. Nah, yang keempat, orang yang suka menolong orang lain dihapuskan dosanya. Jadi saat kita nolong orang tuh sebenarnya kita dihapuskan kesalahan, mungkin dari dosa-dosa kecil kita. Makanya
Kan ada orang begini, udah mah dosanya banyak, nggak pernah nolong Nolong orang. orang gitu kan. Jadi ini terlalu banyak Iya, gitu. iya. Nah, caranya adalah ya atuh kalau kita nggak bisa berbuat baik, apa kalau kita nggak bisa ini gimana gitu, ibadah kita nih belum terlalu rajin atau gimana, ya minimal kebaikan kita ini terus ditingkatkan gitu ya. Jadi ini bisa jadi salah satu pengukur kita bisa mendapatkan kebaikan pada akhirnya. Ahilman, akan jauh lebih mulia lagi nggak sih misalnya, kita kan mungkin pernah mendengar ya, sedekah dalam waktu lapang dan sempit. Dalam kondisi menolong orang pun, misalnya kita lagi kesusahan juga nih, tapi kita malah bantu orang. Wih, Masya Itu Allah. Masya Allah lagi ya, Bener. Ahilman ya. Itu lebih luar biasa. Makanya ini ada konsep ya. Konsep, mungkin ini lebih ke konsep sedekah lah ya. Iya, tapi bisa kita Konsep aplikasikan sedekah juga terbaik. kan. Ada 5 kan. Satu, sedekah dengan ikhlas. 2, sedekah dengan tidak mengungkit-ngungkit atau mencaci maki orang yang kita sedekahi. Jadi mentang-mentang udah nolong, dulu kan kamu saya Nah, tolong. ini kan Harusnya kadang-kadang ada kalimat julid. itu tidak baik Nggak boleh untuk ya. dihadirkan. Yang ketiga, sedekah dengan yang terbaik atau nolong dengan yang terbaik Semaksimal yang kita semaksimal bisa ya. mungkin. Oke. Yang keempat, nolong orang pas kita lagi butuh ditolong gitu. Jadi sedekah pas kita lagi butuh ditolong, sebenarnya kita malah ngeluarin gitu. Itu kan berat banget Berat soalnya banget. ya. Nah, yang Oke. kelima tentu Baik. adalah menolong orang yang sangat membutuhkan. Oke. Ada 5 tuh. Masya Allah. Ikhlas, tidak mencaci maki dan tidak mengungkit, beri yang terbaik, kemudian ngasih tolong orang saat kita lagi butuh ditolong, dan yang Yang kelima, tolongin orang yang lagi membutuhkan. Masya Allah. 5. Ini dahsyat. Ini Dahsyat kunci ini. hidup yang dahsyat. Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Baik. Pemirsa, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Menolong Akan Ditolong. Ahilman, Iya. menarik sekali ya yang kita bahas tadi di segmen 1, tapi segmen 2 ini sudah ada pertanyaan juga yang masuk dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Kita akan simak bersama. Mari. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya Pak Ustadz, apa boleh kalau misalkan ada orang yang terus-menerus minta tolong sama kita, sesekali kita tolak, jadi kita kayak dengan alasan supaya orang itu mau berusaha sendiri gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, ini pertanyaan dari Ibu Gania, seorang ibu rumah tangga. Biasanya suka gitu Ahilman, misalnya kita pernah nolong orang sekali, 2 kali, 3 kali, tapi jadinya keterusan Iya. gitu ya. Sampai suatu saat kita memutuskan, ya udahlah, kayaknya gue nggak mau nolong deh, karena takutnya dia malah ngandelin orang lain. Gitu. Iya, iya. Boleh nggak seperti itu? Iya. Saat kita diberikan amanah ya untuk bisa membantu orang lain, maka hadirkan pertolongan itu. Karena kan tidak mungkin ya seseorang itu minta tolong sama kita kecuali memang Allah menggerakkan orang itu untuk tolong sama kita. Betul, betul. Poinnya itu dulu. Jadi kita itu tidak akan dihisab dengan perilaku orang kepada kita. Kita hanya akan dihisab tentang perilaku kita sama orang itu. Wah, oke, iya. Jadi kalau kita bantu orang, misalnya dianya seperti apa, itu bukan urusan kita. Urusan kita mah ya udah sama Allah aja. Kita nolongin orang itu agar Allah tambah sayang sama kita. Agar Allah memberikan pahala terbaik untuk kita. Adapun orang itu mau kayak gimana, ya udah itu urusan dia. Urusan dia sama Allah ya. Satu. Yang kedua, tapi kan kita kadang punya pemikiran. Ini kalau saya bantu lagi, emang dia jadi keenakan. Jadi nggak ada keterusan. berubah, jadi nggak Iya. bisa belajar. Nah, konteksnya di situ ya. Oke. Kalau niatnya untuk memberikan pelajaran agar kemudian orang itu berubah, silahkan. Tapi lihat kondisinya. Jangan sampai dia tuh lagi butuh banget. Tapi kita ini bisa nolong sebenarnya Iya. dengan alasan biarin dia biar belajar. Ya jangan dong, dia lagi butuh banget dong. Kalau kita diberikan ke lapangan dia bantu gitu. Oke. Berarti konteks waktunya harus lihat. Iya. Terus cara delivery untuk menyampaikan itu gimana gitu. Iya, adabnya menyampaikan Adabnya ya. gimana gitu. Jangan-jangan ujungnya takutnya dia ngira bahwa pelit amat padahal dia lapang hidupnya, padahal dia itu lagi sejahtera hidupnya, padahal cuma bantu dikit aja. Dan memang ini ya, kadang-kadang kita tuh Mbak Mila, kalau ditakdirkan ada orang yang hinggap dalam hidup kita, kemudian ngeselin kita, itu kadang-kadang kita jangan kesel juga tuh. Gak boleh kesel ya. Ya itu kan, Sedikit nggak boleh kesel. itu kan boleh, bukan, jangan-jangan juga Dari hati. ya kita yakin bahwa orang itu kan digerakkan nggak mungkin tiba-tiba datang kan. Iya, betul.
Allah dengan kebaikannya tuh ngadirin orang ini nih, nguji kita nih. Kan Allah pengen lihat, bukankah dari orang yang menguji kita, kita lagi dikasih pahala sabar misalnya, pahala memaafkan, pahala Iya. untuk memberi sama dia. Jadi kembali pada konteks yang tadi, satu, tetap tolong dia. Selagi Ya, kita mampu selagi ya. kita mampu dan dia sedang sangat Betul-betul membutuhkan. Dan yang kedua, kalaupun kita mau ngasih pelajaran, sampaikan. Apa sih salahnya? Kasih nasihat. Dan biasanya orang itu mudah dikasih nasihat sama orang yang sedang dia butuhkan. Iya sih. Iya gak sih? Iya sih, pengalaman pribadi gitu. Coba aja, kita di kantor, datang ke atasan kita, dikasih nasihat sama atasan kita, dengerin nggak? Iya, kalau lagi butuh banget. Karena apa? Karena butuh. Karena butuh. Iya. Makanya kalau ada orang yang lagi butuh sama kita gitu ya, kalau kita mau ngasih nasihat itu sebenarnya kekuatan. Tapi kasih nasihatnya pas bantuan juga. Iya. Jangan Iya nasihatnya dong, doang, tapi gitu ngomong doang. doang, kadang gitu kan, Makanya ada yang kadang-kadang orang gitu. kan melihatnya gitu. Jadi lihat dulu konteksnya seperti apa. Oke. Nah, kalau misalnya ada justru orang yang malas menolong karena dengan alasan gue nggak mau ngeribetin diri sendiri, iya kan? Gue kan juga butuh gitu. Bahasanya gitu loh, Hilman kadang-kadang. Emang situ doang ya susah. Ini juga susah gitu. Udah minta tolong sama yang lain gitu. Padahal sebenarnya mungkin dia mampu. Itu tuh Oh, juga. padahal dia mampu. Padahal dia mampu, tapi males gitu loh. Karena males menyiksa diri, males urusan sama orang lain mungkin misalnya, males nanti justru begini, begitu, begini, banyak alasan gitu. Ya itu Nggak boleh pilihan. dicontoh sih sebenarnya. Itu ya kan? pilihan hidup ya. Tapi kembali kepada poin yang tadi. Ketika Allah menggerakkan hati ini untuk menolong orang lain, berarti di saat itu kita sedang meraih karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Justru kita harus jemput kebaikan itu. Iya ya. Kalau nggak kita ibarat kata kita yang rugi satu Iya, poin gitu ya. Makanya kayaknya, mohon Hilman ya. maaf ya, misalnya tiba-tiba kan kita lagi jalan nih, ada orang yang, ya walaupun ini nanti, ini next kita akan bahas ya. Misalnya ada orang yang tiba-tiba datang, minta bantuan kita. Kita mampu, kita bisa. Ya jangan kemudian kita mengusir dia gitu. Ya udah, boleh jadi rizkinya dia itu datang melalui kita. Iya. Dan nanti ini ya, set kita nih nolong orang, kita tolongin set ke sini. Ini jangan kaget, kalau balasannya itu bisa lebih besar daripada apa yang kita beri. Asal ikhlas tadi. Makanya istilahnya, ada istilah merem aja gitu ya, udahlah, bismillah. Ini kalau nggak dipaksain kan nggak bisa. Memaksakannya dirimu untuk berbuat baik, dan kuat ingin berbuat baik itu, maka sangat kuatlah nanti balasan kebaikan Allah datang ke kita. Oke. Jadi misalnya gini Ahilman, kita mau nolong orang, Ya. mungkin kita berat banget, Berat. banget nih. Tapi ya udahlah, Bismillah. Bismillah. Saya keluarkan meskipun ada sebagian di hati ini yang merasa kayaknya, aduh gitu ya. Iya. Tapi kita keluarkan, kita Bismillah. paksa. Bismillah. Ya. Itu Dan tidak mengurangi pahala ya. Insyaallah. Bismillah, dan kita janji sama Allah ya. Istilahnya kalau dalam bahasa Quran tuh ada berbisnis dengan Allah. Ya, berinvestasi dengan Allah. Ya. Jadi oke lah. Bukan berarti kita hitung-hitungan ya. Karena Allah mah pasti ngasih returnnya lebih besar daripada return Iya. apapun Ekspektasi gitu. kita ya di luar Udah pasti lebih besar lah gitu. Jadi kita, ya Allah, tidak mungkin orang ini datang kecuali digerakkan olehmu. Dan aku dimampukan karena juga olehmu. Bismillah ya Allah. Set. Dengan jalannya pasti Allah akan berikan kebaikan untuk kita. Makanya ada 3 amalan ya, yang akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Bahkan diibaratkan perniagaan yang tidak rugi. Perniagaan yang gak rugi ya. Jadi bayangin, ada perniagaan yang gak rugi. Mau Ahilman? Mau nggak? Mau dong. Nah, ini ada 3 amalannya. Oke. Ya, satu, pertama. innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran. Jadi setiap kita baca Al-Quran nih, ini kita lagi berniaga sebenarnya. Dan ini gak akan ada ruginya. Iya. Bahkan pahalanya tahu sendiri Iya. kan, 1 hurufnya 10 pahala 10 kebaikan. Coba bayangkan berapa kalau dikalikan. Yang kedua, wa aqamus shalah, dirikan salat. Itu tidak akan Jadi mohon maaf, kalau ada orang yang lagi meeting, lagi ketemu klien, lagi dagang, azan berkumandang, kadang-kadang suka berat kan? Iya. Aduh, mumpung nih gitu. Ntar nih. Padahal ini azan nih. Azan ini bisnisnya nih, perniagaan yang tidak rugi nih. Jadi kalaupun kita misalnya sisihkan sejenak untuk mendirikan sholat, kita sedang menghadap kepada Allah yang memiliki segalanya. Makanya dalam azan itu marilah menuju kemenangan ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah.
wa aqamus shalah. Dan yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang yang berinfak dalam keadaan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Maksudnya orang yang nolong orang dalam keadaan lapang sempit, dalam keadaan terbuka ataupun tertutup. Tutup. Dia seperti apa? Tijaratan lan tabur. Seperti berniaga yang tidak akan pernah ada ruginya. Makanya tadi pertanyaan Mbak Mila, sayang dong ada kesempatan buat nolong orang, Iya, rugi tapi ya. karena gengsi, tapi karena hati ini yang tidak tertata, ujungnya nggak usah. Padahal mah itu orang digerakkan buat minta tolong sama kita, bukankah Allah yang menggerakkan? Iya. Dan ketika kita diberikan kemampuan, kita juga digerakkan untuk memberikan kemampuan itu. Karena kadang gini, rezeki itu kan sifatnya mengalir. Betul. Ya, kalau kita ada kesempatan nih buat bantu orang, tapi kita keep. Ini kalau harus keluar tetap keluar. Iya, iya. Tapi betul. Dengan caranya Allah yang tahu yang ya. lebih tahu. Oke, dan sebenarnya membantu kan itu tadi ya, Hilman, nggak cuma dari masalah uang Iya. ya, tenaga. Tenaga, waktu. Seringan-ringannya, selemah-lemahnya yang bisa kita bantu ke orang lain. Misalnya kita mungkin tenaga nggak ada ya, uang nggak punya Iya. gitu, Hilman. Ya doa itu kan seringan-ringannya kebaikan yang bisa kita kirimkan ke orang. Bahkan di antara doa yang disukai adalah kita mendoakan seseorang tanpa orang itu tahu kalau kita mendoakan. Wow. Itu tuh luar itu biasa. tulus ya sebenarnya. Tingkat ketulusannya kan tinggi berarti, Hilman kan? Ya sama kalau bahas sekarang kan kita nih nolong orang, tapi gimana caranya orang nggak tahu kalau kita nolong orang itu. Tapi berapa banyak hari ini mohon izin ya kalau kita nolong orang suka kadang-kadang. Nah, jadi ini yang membuat saya jadi ingin bertanya. Hilman, kalau misalnya sekarang kan lagi, ya kita tahu ya dunia digital ya sudah Iya. sangat marak begitu ya. Ada tren lah nolong orang tapi semuanya dikontenin nih. Aduh. Jadi gimana ya? Nggak mau julid sih sebenarnya. Terlepas dari niatnya mereka ya, tapi maksudnya sebaiknya gimana? Boleh juga sih sebenarnya terang-terangan Ya ya. kita kan boleh menolong terang-terangan. Apalagi juga mohon maaf ya, mungkin kalau yang konten itu ada sponsor kali, ada pertanggungjawaban yang harus dihadirkan dengan cara membuat seperti itu. Husnuzonnya seperti Husnuzon, itu. betul. Dan kita juga nggak pernah tahu, boleh jadi juga ada tolong menolong yang dihadirkan tanpa di Iya. record iya, oleh iya. kamera gitu Iya, misalnya. iya, betul, betul. Jadi ya tetap lihatnya husnuzon, lihatnya dengan prasangka baik. Jangan juga gitu aja jangan juga gitu. Karena apa-apa di konten nih, konten apa-apa di konten kita nih. nggak pernah tahu barangkali. Dan ini juga motivasi. Ada orang yang mungkin melihat tayangan itu karena nolong orang, kemudian di ujungnya ada keajaiban dari nolong orang, jadi termotivasi. Iya sih. Iya nggak? Maka lihat sisi positifnya aja. Ya, Jangan berprasangka buruk ya, Hilman. prasangka buruk. Ini PR memperbaiki dirinya banyak ini, Masya Allah, Hilman. Iya, Kita akan lanjutkan baik. pada segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Menolong Akan Ditolong. Ahilman, kita sudah sampai di segmen terakhir. Tapi ada satu pertanyaan yang mengganjal juga. Ahilman, misalnya kita melihat ada orang yang dizolimi sama orang lain. Sudah menjadi hal yang wajar kan kalau misalnya kita menolong orang yang dizolimi. Tapi bagaimana kalau kita yang dizolimi orang? Kita juga bisa menolong orang yang menzolimi kita nggak sih sebenarnya? Iya dong, bisa dong. Bisa, Bisa. tapi berat pastinya. Dan itu level menolong tingkat tinggi ya. Istilahnya begini, kita tetap berbuat baik kepada orang yang Ya. tidak baik sama kita. Aduh, Makanya ya Allah. ada rumus hidup bahagia. Rumus hidup bahagia. Teruslah memaafkan walaupun kecewa. Teruslah berbuat baik walau kadang tidak diperlakukan baik. Kalau kita bisa menghadirkan sikap itu tuh bahagianya luar biasa. Karena sebenarnya, mohon maaf ya, antara orang yang nolong dengan yang ditolong, sebenarnya yang paling bahagia siapa? Antara orang yang ditolong dan yang menolong, yang paling bahagia siapa? kadang-kadang kita tuh kalau habis nolong orang lain tuh kita bisa merasa bahagia loh. Bener gak? Oh, makanya ada istilahnya happiness is real when Yes, it's shared. betul. Ketika kebahagiaan itu muncul ketika kita membagi Bagi. kebahagiaan itu. Bukan Betul ya? tentang seberapa banyak yang kamu dapatkan, tapi tentang seberapa banyak yang kamu berikan. Itulah arti kebahagiaan. Maka sebenarnya kalau kita menolong orang lain,
Yang bahagia itu kita yang nolong orang. Iya ya. Orang yang ditolong, ya bahagia karena dia ditolong sama kita. Tapi kita mendapatkan kebahagiaan besar. Jadi sebaik-baiknya manusia akan ditolong sama Allah, dimudahkan urusannya, Itu investasi diberikan luar biasa. ganti yang lebih baik, dimasukkan ke dalam surganya. Maka wajar ya, ketika ada orang yang sudah meninggal, dia minta dihidupkan kembali. Apa permintaannya? Fa'asaddaqa wa akun minas solihin. Sadaqah. Ya Allah, aku ingin bantu orang, istilahnya gitu. Mm. Aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang yang soleh dalam kehidupan. Jadi sebenarnya menolong orang lain itu membahagiakan. Termasuk menolong orang yang pernah menzalimi kita. Itu tapi berat sekali. Dan ini ya, sesuai dengan apa yang Nabi sampaikan. Ada 3 amalan yang akan membuat seseorang dibangunkan istana di surga. 1, falyafu amman dolamaka. Maafkan yang menyakitimu. 2, wal yu'ti man haramaka. Memberi kepada orang yang tidak memberi kepadamu. Yang ketiga, wal yasil man qata'aka. Sambungkan silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Istana di surga. Masya Allah. Jadi ini tuh investasi akhirat yang insya Allah nggak akan membawa pada Iya, kerugian. karena kita kan meruntuhkan istana ego kita tuh. Runtuhkan Jadi istana ego. wajar kalau kemudian Allah bangunkan istana di surga. Karena istana ego di sini dihapuskan. Tetap bantu orang. Masya Allah. Masya Allah. Tapi Ahilman itu tadi ya, maksudnya kerangka berpikir kita ketika kita menolong orang tuh jangan dianggap sesuatu yang berat aja Jangan. gitu. Uang yang banyak misalnya, atau harus menunggu kita punya uang yang banyak, atau kita memiliki power. Tidak harus. Nggak harus ya, Tidak Ahilman harus. ya? Setiap orang bisa menolong dengan kemampuan yang Allah titipkan kepada dirinya. Ada orang yang diberikan ilmu, maka tolong dengan ilmunya. Nah, betul. Diberikan tenaga dengan tenaganya. Ada waktu dengan waktunya. Ada harta dengan hartanya. Bahkan secercah kalimat di lisan kita untuk mendoakan, itu adalah bagian pertolongannya. Masya Allah. Boleh jadi doa-doa yang kita panjatkan bagi orang lain baik akan kembali kepada kita. Masya Maka jangan pernah berhenti untuk menolong siapapun dalam hidup. Masya Allah, Ahilman ini menarik sekali, tapi sayang sekali kita sudah Iya. sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Pemirsa, semoga apa yang tadi kita sudah bahas bisa menjadi bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.